Hah, pemilu semakin dekat. Tapi rasanya kok money politik tambah banget ya? Itu karena para calon pemimpin mereka mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Iya juga ya. Oh, oh, ngomong-ngomong soal pemilu, ini ada tim sukses dari salah satu calon presiden yang datang ke Jepang nih. Kalian mau ikut lihat atau enggak? Nggak dulu deh. Iya, enggak dulu deh. Soalnya kita masih mau diskusi sesuatu. Ya. Halo teman-teman, nah seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa sedikit lagi pemilu akan mendatangi kita, di mana pada tanggal 14 Februari nanti kita semua akan mengikuti pesta demokrasi atau pemilu umum, terkhususnya pada pemilihan presiden. Nah, kita semua harus ingat, kita harus menolak segala bentuk jenis money politik atau uang, dan juga kita harus menggunakan hak suara kita dengan baik, jujur, dan juga adil. Nah, ingat teman-teman, ada beberapa cara kita untuk melakukan pemilu. Yang pertama adalah kita harus memeriksa daftar pemilihan tetap atau DPT. Atau DPT. Ingat ya, kita semua harus dipastikan terdaftar untuk bisa menjadi pemilu. Yang kedua adalah kita harus memastikan persyaratan pemilu. Ingat teman-teman, semua harus memastikan apa kita semua sudah memenuhi syarat untuk melakukan pemilihan. Lalu yang ketiga, kita harus membaca tempat dan waktu pemungutan suara. Ingat ya, jangan sampai salah tempat dan juga waktu. Lalu yang keempat, kita membawa identifikasi yang diperlukan, KTP dan sebagainya. Lihat nih, mereka kasih uang kepada masyarakat untuk beli suara mereka. Dan bukan barusan saja, tapi tadi pagi mereka juga kasih pada saya. Loh, bukannya hal ini menentang prinsip kita sebagai negara berdemokrasi? Praktik ini harus segera dihentikan sih, karena nggak sesuai banget. Kira-kira gimana caranya ya? Jadi hal yang ada oleh ketiga orang teman kita itu bisa kita sebut sebagai money politik. Jadi apa itu money politik? Nah, money politik sendiri itu adalah kegiatan di mana seseorang memilih suara dari voters atau pemilih dengan memberikan suatu imbalan. Atau orang-orang juga sering menyebut money politik ini dengan politik uang atau di mana uang tersebut adalah kegiatan transaksi di mana seseorang melakukan jual beli suara. Gimana ya? Oh iya, kita harus melawan money politik dengan memberikan alternatif pada masyarakat. Layanan masyarakat adalah kuncinya. Bener banget, Chan. Dengan kita begitu, kita pasti bisa mengubah masyarakat ke apa yang kita mau. Dan membantu mereka untuk tidak terjebak dalam money politik. Nah, teman-teman semua, tadi kan kita sempat mention mengenai negara demokrasi yang sempat disebut oleh Mr. Fesha. Jadi apa itu negara yang demokrasi? Jadi, negara yang berdemokrasi adalah negara yang berasaskan pilihannya oleh rakyat dengan slogan dari oleh untuk rakyat. Di mana dalam negara yang berdemokrasi ini rakyat memiliki kontrol penuh untuk memilih semua keputusan pemerintahan dalam melakukan pemilihan. Salah satu contohnya yang akan dilakukan nanti di tanggal 14 Februari 2024 yaitu pemilu. Jadi teman-teman semua, seperti yang dikatakan dulu oleh Mr. Fisher tadi bahwa politik uang ini atau money politik ini melanggar asas dari negara demokrasi. Karena pada dasarnya asas dari negara yang demokrasi itu adalah kebebasan. Di mana hal ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai pilkada tentang politik uang. Karena dimanapun jika kita melihat money politik ini kegiatan mereka membeli suara dari voters atau pemilih, sedangkan asas dari negara demokrasi ini adalah mengenai kebebasan, di mana setiap orang memiliki kebebasan mereka untuk memilih calon yang mereka inginkan. Yang berarti jika seseorang sudah membeli suara mereka, maka hak kebebasan mereka itu akan hilang. Sehingga hal ini sangat melakukan bertentangan dengan asas dasar negara demokrasi. Jadi, apakah kita menggunakan strategi yang sama? Tidak, kita harus tetap bersih. Layanan masyarakat adalah senjata kita. Setuju. Kita tidak boleh terjerumus ke dalam praktik yang sama. Kalau begitu, bagaimana kalau kita membuat iklan layanan masyarakat untuk layanan masyarakat dalam memilih yang sesuai dengan asas yaitu langsung, umum, adil, rahasia, dan juga jujur? Ini sudah disampaikan oleh ketiga orang teman kita yaitu Fresia, Shannon, dan juga Tommy bahwa salah satu cara kita untuk melawan money politik adalah dengan melakukan atau menggunakan layanan masyarakat di mana mereka membuktikan bahwa kejujuran dan juga keberanian mereka serta keadilan mereka untuk berani membuat iklan layanan masyarakat untuk mengedukasi setiap masyarakat mengenai betapa buruknya money politik itu adalah salah satu hal yang bisa kita contoh karena pada di akhir hari kita semua harus memilih siapa yang akan menjadi pemimpin dari negara kita. Oleh sebab itu teman-teman semua jangan lupa ya untuk ikut dalam pemilu 2024 14 Februari. Lihat, mereka percaya pada kita dan layanan masyarakat yang tulus. Serius kita berhasil. Jadi iklan layanan masyarakat yang kita buat dengan berisi nilai kejujuran yang terkandung di dalamnya,
telah direspon baik oleh masyarakat. Ya, Pemahaman masyarakat terkait money politik dalam Pilpres 10 tahun terakhir ini cenderung berkembang, namun masih menjadi permasalahan yang serius. Banyak yang menyadari bahwa penggunaan dana besar dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu money politik. Money politik dalam pemilu adalah sebuah fenomena yang sangat sering terjadi di dunia politik Indonesia. Dalam setiap pemilu, banyak calon dan partai politik yang terlibat dalam praktik money politik, yaitu pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk memperoleh suara. Dengan adanya fenomena ini tentunya menjadi suatu permasalahan yang cukup serius, karena itu masyarakat saat ini dibekali dengan banyak informasi, baik melalui media sosial maupun akses internet, agar semakin menyadari dampak negatif dari money politik terhadap demokrasi dan integritas hasil pemilihan umum. Tentunya ini menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, untuk memerangi money politik secara efektif melalui regulasi yang memadai dan penegakan hukum yang tegas agar menghasilkan pemilu yang lebih transparan dan bermartabat. Di akhir pengalaman masyarakat ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua suatu pesan, yaitu mari kita semua menggunakan suara kita dengan adil dan juga jujur. Kita tolak money politik dan ciptakan tanah air yang maju. Tolak money politik, Indonesia maju dan berkembang.